Baik, Pak Boli. Pak Maksen. Baik, selamat siang Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Hari ini saya kembali hadir di sini forum PAK. K-nya 3, korupsi, kerakusan, dan kerusakan. Karena kalau orang itu korupsi, sekali lagi pasti rakus. Tidak ada orang yang tidak rakus terus korupsi. Orang korupsi itu pasti rakus semua. Saya hari ini hadir di sini ada beberapa permasalahan penting yang ingin saya sampaikan, khususnya terkait perilaku dari pimpinan DPRD dalam hal ini Anggrek sebagai ketua DPRD. Ada beberapa masalah-masalah urgen di daerah ini yang dimana Anggrek ketua DPRD Alor justru terindikasi kuat menjadi potensi pengacau daerah ini. Kenapa saya bilang berpotensi pengacau daerah ini? Ini bukti saya juga ada bahwa salah satunya itu dia ini pengacau. Dan orang pengacau begini tidak layak, tidak patut menjadi pemimpin. Anggrek berkomentar di salah satu status Facebook bahwa saya memberikan apresiasi, jangan koar-koar, pengangguran hina, maki orang, baru kirim nomor rekening BCA gentayangan, dapat UPT. Kasihan bisa hidup dengan cara begini. Ini pengangguran hina. Sebenarnya seorang tokoh, seorang panutan, seorang pemimpin, kalau dia bilang pengangguran hina harusnya dia malu. Karena dia wakil rakyat. Berkomentar sama pengangguran hina, ada sadar atau tidak? Yang kedua, kami meminta kepada DPRD untuk segera meminta Badan Kehormatan memproses. Saya apresiasi kalau ada masyarakat yang datang mengadu kepada DPRD dan DPRD menemani dia ke polisi, saya sepakat. Tetapi yang pada intinya harus tahu tupoksi, dan harus lihat masalah, jangan tambah memperkeruh masalah. Contoh kasus, ada dugaan penganiayaan di wilayah. Ibu ini pasang badan lapor ke polisi. Betul, kami dukung. Tapi ternyata pemukulan ini sudah 20 hari yang lalu. Berarti ini niat bukan tolong orang, ini niat membuat gaduh. Itu tidak boleh. Kalau lu sebagai wakil rakyat, harusnya lu konsultasi dengan pemerintah. Bukan justru 3 tambah 1, tidak tambah 1 bikin kacau ini daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus mobil Fortuner merah. Kasus mobil Fortuner merah ini saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres sudah proses dan Fortunernya sudah jalan. Tapi terindikasi kuat ketua DPRD Anggrek itu terlibat. Terindikasi kuat terlibat. Seorang perwira polisi mengaku sama saya tidak mau sebut di sini. Dia siap bersaksi kalau dipanggil Badan Kehormatan. Dan saya juga punya rekaman pembicaraan. Saya bisa putar Bapak semua dengar. Anggrek memutus 2 orang, melobi orang dari Kupang untuk tidak boleh menarik mobil ini. Dan kalau mobil ini dia ditarik, posisi Anggrek terancam. Dan dia bilang di rekaman itu, kalau begitu wakil yang naik ini radikal katanya. Ini adu domba orang. Manusia siapa yang ada radikal di Alor? Ini sembarang. Sembarang ini. Ini tidak boleh adu domba orang model begini. Yang ketiga, kami minta Komisi 1 mendorong Polres Alor untuk segera proses Anggrek. Bapak-bapak, saya ini tidak ada punya urusan dendam pribadi dengan Anggrek, tidak ada. Like and dislike, tidak ada. Tetapi equality before the law. Pak Soleman Singh ini guru saya hormat beliau. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kalau ketua seorang public figure masalah di mana-mana, ini keluarganya sudah lapor di pengadilan itu 3 kali perkara. Masalah
dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah dan kepemilikan rumah. Ini terbuka telanjang untuk daerah ini. Yang berikut, dugaan pemalsuan tanda tangan partai. Yang berikut, dugaan pemalsuan DPO. Ini semua dia lakukan. Ini orang ini pengaco, Pak. Berpotensi pengaco. Dan saya minta ada paripurna khusus untuk membahas ini. Dan yang terakhir, sebelum saya kasih ini dan saya masuk minta audiens, Pak. Di mana saya punya laporan kepada Badan Kehormatan tentang dugaan pencurian listrik? Itu di mana? Diproses sampai di mana? Kalau Badan Kehormatan cara kerja model begini, mau jadi apa? Dan saya minta juga DPRD harus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengadaan laptop 70 juta di Dewan ini tolong diusut. Siapa yang adakan? CV mana yang bikin? Karena ada transferan. Saya baca saja, ini transferan ini sudah lapor saya di polisi. Bukannya pergi bayar orang berhutang, ini kerja-kerja begini ini bikin malu, Pak. Hutang orang, pakai orang bu eksa habis, orang tadi dia lapor polisi. Ini apa kerja model? Ini selamat pagi Ibu Eni. Info per hari ini, pekerjaan proyek jalan di Desa Mawang sudah selesai. Oke? Mohon konfirmasi karena hutang belum selesai. Ibu Eni menjawab, oke, terima kasih. Minggu depan Mekos ke Kalabahi, proses keuangannya baru saya berikan karena kondisi sekarang lagi kerja kejar Allah belum selesai. Loh ini mau menyangkal apa lagi? Ini kerja proyek. Menyangkal apa lagi? Manusia model begini jadi ketua DPR rusak ini lembaga. Bukti yang kedua, transfer uang tanggal 1 Juni 2020, Edi Anggrek mentransfer 20 juta rupiah untuk kepentingan proyek. Tanggal 6 Februari, Edi Anggrek kembali lagi transfer 30 juta untuk kepentingan pekerjaan proyek. Kalau DPR kerja proyek, kontraktor kerja apa, Pak? Hah? Terus kalau DPR kerja proyek, yang awasi DPR siapa? Nah, hal-hal begini kita sampaikan bahwa kita ditunggangi, kita di demo, dibayarlah, ada setiap SKPD utus orang lah. Hei, ini mau jadi apa kalau dan baru pernah kepemimpinan Eni Anggrek kita demo bahasa-bahasa ini keluar, Pak Suleman Singh. Selain itu kita demo tidak ada orang yang bilang tunggangi sini, tunggangi sana, bayar sini, bayar sana. Tidak ada. Hanya di kepemimpinan Eni Anggrek lah yang ada adu domba seperti ini. Ini kerja-kerja tidak benar. Potensi membuat kacau di daerah. Jadi saya minta untuk paripurna khusus kasih turun dia, bikin kacau di daerah saja. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara saya Lembuan Jahmo yang telah sebagai presiden dari FAK3 ya. Nah, sudah datang hadir di DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Saya kira ini langkah yang baik. Segala sesuatu menjadi aspirasi disampaikan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Banyak hal yang disampaikan hari ini, saya mencatat beberapa hal yang penting. Pertama, bahwa saudara Lembuan Jahmo tidak mempunyai kepentingan pribadi atau pribadi interest, tidak ada. Yang kedua, prinsip yang ada adalah equality before the law. Artinya semua orang itu sama di mata hukum. Kalau semua mata hukum, maka segala hal-hal yang menyangkut dengan hukum kita serahkan kepada aparatur hukum untuk melaksanakan itu. Kita dorong untuk supaya semua berjalan sesuai dengan prinsip equality before the law. Kemudian hal-hal yang menyangkut dengan aspirasi yang hari ini menyangkut dengan tugas-tugas kedewanan, tentunya kita tidak berdiam diri. Kita tentu akan langsung lakukan sesuai dengan prosedural internal kedewanan. Nah, rasa kesempatan untuk Pak Lembuan mau bermaksud untuk melakukan dialog dengan bagian-bagian atau ada di kedewanan ini, dipersilakan, karena
itu adalah hak setiap warga negara, dan DPRD ini bekerja mempunyai akuntabilitas publik, mempunyai akuntabilitas tanggung jawab terhadap publik. Jadi DPRD ini kerja juga harus dinilai. Kalau tidak ada yang menilai, bagaimana? Tinggal sekarang kita semua berprinsip pada equality before the law. Semua sama di mata hukum. Saya kira itu sebagai penerimaan saya terima pernyataan lisan dan tertulis. Kemudian saya kira kita lanjutkan dengan tindak lanjut sesuai dengan kedewanan, dan kalau ada permintaan audiens, saya pikir itu disampaikan berikutnya. Kalau bisa sampaikan berikutnya, karena hari ini kita melanjutkan dengan paripurna sesuai dengan jadwal yang ada saat ini, sedang menunggu untuk lanjutkan dengan paripurna. Sudah ada semua lengkap dengan Pak Bupati dan seluruh anggota sudah siap. Saya pikir itu dari saya, mudah-mudahan Pak Lambuan Jahmo, saudara saya, bisa memahami situasi ini, dan saya pikir harus ada saling percaya bahwa apa yang disampaikan itu akan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan prosedural yang ada. Apa-apa yang menjadi prosedural hukum, biarlah aparatur hukum yang akan melaksanakan itu dan bisa membuktikan itu. Kita semua yang wajib sebagai warga negara, wajib hukumnya untuk menyiapkan semua pembuktian yang bisa mendukung upaya kita untuk menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Alor ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Harapan saya, saudara saya, Lambuan Jahmo tetap sehat dalam posisi pandemi ini, kita berjuang untuk keadilan dan hukum di Kabupaten Alor ini. Terima kasih. Saya hari ini datang bukan hanya berdiri di luar sini, Bapak. Saya juga ingin di dalam, saya mau tanya juga Badan Kehormatan. Karena saya punya laporan ke Badan Kehormatan juga tidak pernah diproses. Saya harap paripurna itu juga penting. Tetapi kami masyarakat ini juga penting. Kami masyarakat ini ada baru Bapak Dong bisa paripurna. Oleh karena itu saya minta untuk bertemu seluruh anggota Dewan. Hari ini juga berikan waktu sebentar untuk saya bertemu dengan seluruh anggota Dewan menyampaikan aspirasi saya. Kita mau bilang kita saling percaya. Bapak-bapak Dewan saja ada baku akal, baku lapor kiri kanan di polisi sampai sekarang. Oleh karena itu, saya tetap minta untuk masuk ke dalam saya bertemu. Karena ini sangat urgent. Saya punya laporan kok tidak diproses-proses. Saya mau kasih laporan baru lagi ke Badan Kehormatan. Oleh karena itu yang terhormat, abang saya, guru saya, tolong jangan halangi kebebasan demokrasi untuk bertemu wakil rakyat. Bapak-bapak yang mewakili kami. Jangan dihalangi. Saya minta kalau bupati juga ada, panggil bupati sama-sama kita duduk. Saya tanya dia. Itu loh. Supaya tuh Pol PP yang ada jaga. Kemarin saya menyesal sekali Pak Suleman. Ada mobil dipakai terus rumah dinas itu dibikin seperti rumah partai, bagaimana? Ini kemunduran demokrasi. YouTube yang baru keluar itu ada menangis itu. Di belakangnya itu partai PDIP besar itu bukan rumahnya PDIP. Tidak boleh begitu. Itu rumah negara, rumah rakyat, rumah seluruh partai. Maka izinkan saya bertemu, saya mau tanya dia. Ini bukan dia punya nenek moyang rumah juga. Terima kasih. Saya minta waktu untuk bertemu. Izinkan saya 10-15 menit. Penting. Baik. Saudara saya, Lambuan Jahmo, saya pikir tadi seluruh pernyataan, baik lisan maupun tulisan, sudah disampaikan. Ada kekurangpuasan menyangkut dengan kehadiran saya mewakili seluruh lembaga DPRD ini untuk menerima adik. Itu bukan berarti menurunkan rasa kehormatan atau penghargaan lembaga ini terhadap kehadiran masyarakat yang adik wakili untuk menyampaikan aspirasi ini. Saya harap adik bisa memahami itu, dan adik kita hidup harus saling percaya. Kalau kita boleh saja miris, tetapi respect itu harus ada. Nah, kalau umpama kita sudah saling respect, tentunya yang satu pihak tidak mungkin mau menyakiti hati pihak yang lain, karena ada respect itu. Dan saya rasa juga secara komitmen, apa yang disampaikan ini menyangkut dengan tugas-tugas kedewanan, yakinlah bahwa hari ini juga langsung kita teruskan untuk ke mana yang dimaksudkan. Ke komisi kita akan lanjutkan, ke Badan Kehormatan kita akan lanjutkan, karena itu prosedural kedewanan. Dan saya harap dalam hati yang paling dalam, saya tahu bahwa
Adik sangat memahami itu, dan Adik memang punya keinginan luas untuk bisa bertemu semua orang yang ada di DPRD sini. Tetapi saya juga meyakinkan pada Adik bahwa mekanisme dan sistem dinamik yang ada di DPR ini dia akan berjalan sesuai dengan prosedural dan tidak akan mengecewakan siapapun. Saya pikir itu jawaban saya. Mudah-mudahan Adik bisa mengerti, bisa memberikan sedikit kebijakan untuk bisa kita selesaikan hari ini. Terima kasih. Saya tidak mau berdebat di sini, Pak Soleman Singh. Saya bagaimana saya mau yakin dan saya mau percaya, Pak Soleman. Saya punya laporan ke Badan Kehormatan sudah 1 bulan lebih tidak diproses. Jadi Bapak jangan meminta saya yakin lagi. Saya mau ketemu, saya mau tanya kenapa tidak diproses. Supaya saya kasih baru lagi. Ini penting. Kalau saya baru pertama kali datang, Bapak minta saya yakin, saya pasti yakin. Tapi ini kali yang kedua. Dan prosesnya tidak jelas sampai sekarang. Kalau memang tidak memenuhi unsur atau apapun, bersurat. Oleh karena itu saya tidak mau memperpanjang, saya minta kita bertemu sebentar. Saya minta dengan hormat seluruh DPR, khususnya Badan Kehormatan, kita bertemu sebentar. Kita rakyat ini ada baru boleh ada itu paripurna. Kalau rakyat tidak ada, kamu mau paripurna apa? Jadi saya datang sebagai rakyat ingin bertemu karena saya punya pengalaman. Oleh karena itu saya minta tetap waktu untuk kita bertemu. Saya mau hadir 5-10 menit. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan oleh pimpinan DPRD Alor dalam hal ini Bapak Soleman Singh, teman, terima kasih. Pak Son Magangsau sebagai Ketua Badan Kehormatan. Saya hadir di sini bukan seperti yang Kak Soleman sudah kopi tadi saya punya. Ini tidak ada konflik interest, personality konflik interest tidak ada. Tidak ada kepentingan pribadi saya like and dislike, suka atau tidak suka ini anggrek. Tapi ini permasalahan yang kita semua sudah tahu, kita semua sudah lihat, terang benderang, telanjang di depan mata. Saya sudah kasih masuk surat kepada Badan Kehormatan. Buktinya ada di saya tentang dugaan pencurian listrik. Saya ketemu kepala PLN dan dia mengaku bahwa itu ini anggrek. Boleh panggil ketua PLN dan tanya. Itu didapat masuk sampai di kolam renangnya dia itu pakai meteran listrik curian. Dan itu tagihannya itu puluhan juta rupiah. Saya ada rekamannya, saya bicara dengan. Boleh dipanggil kepala PLN juga. Nah kalau ketua DPRD, pemimpin DPRD terindikasi kuat pencuri listrik ini mau jadi apa? Daerah ini mau dibawa kemana? Dan laporan saya itu belum diproses sampai sekarang. Nanti publik bisa menilai Bapak ini juga PDIP, jadi Bapak takut proses. Siap. Ya tidak? Bapak, ya tidak. Itu kan sesuatu hal yang normatif, yang tidak bisa Bapak halangi kita. Yang kedua, bahwa kami minta di DPRD ini segera melakukan paripurna istimewa. Karena lembaga ini dibikin sampai lembaga itu tidak ada harga lagi. Baku lapor kiri kanan, internal lapor kiri kanan. Sekarang lagi ada orang lapor dia kiri kanan. Ini mau jadi apa lembaga ini? Walaupun memang belum punya kekuatan hukum tetap, tapi ini mau jadi apa lembaga ini kalau dibikin seperti ini? Makanya saya minta paripurna istimewa, copot dia dulu. Dia urus ini masalah dong dulu semua. Dia pukul keluarga semua datang proses masalah tanah warisan dorong didatangkan. Tiba-tiba itu warisan semua atas nama dia habis. Ini kalau dia itu tidak pejabat publik, dia ada jaga toko saya juga tidak gila singgung di barang. Tapi ini dia pejabat publik dan semua Alor ada nonton ini barang. Yang berikut adalah kasus dugaan pemalsuan tanda tangannya PDIP Sulapur. Dan saya minta ini tolong dicek, diperhadapankan dengan kami. Saya lapor di Badan Kehormatan juga. Dia bilang bahwa kami yang demo ini ada dugaan kuat dibiayai oleh Walter Datemoli. Ini pernyataan yang sangat merendahkan nilai-nilai demokrasi. Hah? Sangat merendahkan nilai-nilai demokrasi. Walter Datemoli itu saya yang bantu kasih dia uang tambah ada, biar dia anggota DPR. Kasih tahu dia. Bagaimana saya minta uang di dia untuk demo-demo, harga diri kita di mana? Jadi saya harap itu. Saya harap pernyataan-pernyataan seperti itu dari seorang pimpinan DPR tidak boleh. Dan hari ini juga saya selain saya kasih pernyataan sikap, saya kembali lagi melapor ke Badan Kehormatan. Ada beberapa kasus penting yang melanggar kode etik. Bapak-bapak bayangkan, dia bikin nota larang bapak dorang jalan keluar daerah, jalan pergi di mana, tapi dia sendiri keluar, pergi jemput hamil. Itu kan melanggar. Itu tidak pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan.
Badan kehormatan saya harap betul-betul berproses, independen. Begitu. Walaupun dia mungkin Bapak ketua partai, tetapi dalam melakukan tugas dan fungsi kerja-kerja tidak usah pusing kan. Karena Bapak mewakili kami rakyat, bukan mewakili dia satu keluarga. Kami di belakang kakak, kalau kakak benar kami di belakang. Tidak usah khawatir, masyarakat ada di belakang. Dan masyarakat mungkin Bapak masih bisa ragu. Nenek moyang Tuhan Allah akan di belakang Bapak. Begitu. Karena ini barang salah ya salah, benar ya benar. Saya ini diduga dituntut masuk penjara hanya omong sapu agama. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya masuk 9 bulan. Sapu istri anak-anak masih bayi, saya masuk. Itu bukti komitmen saya terhadap hukum dan ketaatan kepada hukum. Makanya saya minta pimpinan DPR juga melalui Komisi 1 untuk mendorong kasusnya Demas Motuka laporan tentang pencemaran nama baik, ada prasdia rokok 7 bungkus itu sampai di mana? Tolong Komisi 1 panggil polisi tanya, Pak Kapolres ini sampai di mana? Jangan kita punya menit detik orang panggil kita 12 laporan. Sehat Bapak, setiap hari orang periksa kita. Dia ada jalan senang-senang. Yang terakhir, melalui pimpinan dewan yang terhormat, saya minta untuk dirilis Pak, yang berangkat SPPD baru-baru ini ditertransparan ke Jakarta tuh untuk apa saja. Kami rakyat berhak tahu. Jangan sampai ada pergi senang-senang, pulang datang, ya tidak kan? Betul ada pergi untuk kepentingan rakyat itu. Jangan sampai pergi adu domba orang lain tambah. Saya dapat informasi ketua DPRD itu pergi di Mabes Polri dan Mabes TNI. Dia tuh apa? Konsultasi apa? Dia ada mau pengadaan senjata, kok alat berat tank aja, kok apa? Jadi harus di Mabes TNI dan Mabes Polri. Hah? Itu cara-cara, ini dibiayai oleh rakyat loh. Jangan uang rakyat, lu pakai pergi adu domba orang. Ini tidak boleh. Makanya saya minta transparansi di DPRD ini. Kemarin anggota DPRD yang jalan itu bikin apa saja? Asistensinya untuk kemaslahatan hidup masyarakat orang Arab Pak. Jadi menjadi pelajaran supaya adik-adik yang mau jadi DPR juga belajar. Oh saya kalau ke Jakarta ketemu ini. Ini manfaatnya untuk masyarakat ini. Masyarakat manfaat untuk dapil saya ini. Bukan pergi foto dengan satpam terus kembali. Sudah SPPD Jakarta. Itu pernyataan saya. Silakan saya sekaligus memberikan ini laporan saya lagi yang kedua ya, Bapak Ketua Badan Kehormatan. Jadi saya kasih lagi melalui pimpinan DPR karena ini kan harus cekinya ya toh Komdan atas arahan, atas nasihat. Jadi beliau ini selalu menasihati saya. Ini guru saya tidak bisa menyangkal itu. Beliau itu guru saya. Jadi itu dari saya. Ada teman-teman lain mau tambahkan? Cukup. Saya serahkan. Ini laporan yang kedua ya. Untuk Badan Kehormatan. Ini pernyataan sikap kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera ke Sony. Yang marah tidak ada punya tendensi apa-apa untuk masalah-masalah itu. Kepada teman-teman wartawan saya ucapkan terima kasih. Teman-teman Bapak Kapolres, Bapak Polisi, terima kasih banyak untuk pengamanannya sampai sejauh ini.